Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafal Arisandi, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Gorontalo. Dan di kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi. Yang pertama yaitu matriks dan yang kedua transformasi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu materi matriks. Nah, sebelumnya di sini ada peta konsep dari matriks. Jadi sebelum siswa itu masuk mempelajari matriks, siswa harus terlebih dahulu menguasai materi prasyarat dari matriks. Jadi materi prasyarat dari matriks ini adalah sistem persamaan linear. Mengapa materi prasyarat dari matriks ini adalah sistem persamaan linear? Karena materi matriks ini dia berkaitan dengan materi sistem persamaan linear. Jadi sebelum siswa masuk materi matriks, sebaiknya siswa harus bisa menguasai sistem persamaan linear terlebih dahulu. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas di materi matriks ini? Jadi matriks ini memiliki beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu unsur-unsur matriks, kedua jenis-jenis matriks, kemudian relasi, operasi, dan matriks kofaktor. Oke, kita sambil sedikit untuk unsur-unsur matriks ini, yang akan kita bahas yaitu entry baris dan entry kolom. Kemudian untuk jenis-jenis matriks, kita akan membahas tentang jenis matriks kolom, matriks baris, matriks persegi panjang, dan seterusnya. Kemudian juga kita akan membahas tentang relasi atau kesamaan. Kemudian kita juga akan membahas tentang operasi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Dan terakhir juga kita akan membahas tentang matriks kofaktor, matriks adjoint, determinan, dan inverse matriks. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utamanya. Yang pertama yaitu jenis matriks. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sih bentuk matriks itu. Nah, di sini ada bentuk umum dari matriks. Ini adalah contoh dari matriks A berordo 3x3. Jadi di matriks ini terdapat 3 baris dan 3 kolom. Makanya disebut matriks 3x3. Nah, baris dari matriks ini ditunjukkan oleh entry-entry matriks yang tersusun diagonal. Jadi untuk baris pertama di matriks ini ditunjukkan oleh entry A11, A12, A13, itu adalah baris 1. Kemudian untuk baris keduanya adalah A21, A22, dan A23. Kemudian untuk baris ketiganya yaitu A31, A32, dan A33. Kemudian selain memiliki baris, matriks juga memiliki kolom. Jadi kolom-kolom di matriks ini ditunjukkan oleh entry-entry matriks yang tersusun secara vertikal, jadi dari atas ke bawah, yaitu untuk kolom pertama, yaitu A11, A21, dan A31, kemudian untuk kolom kedua, yaitu A12, A22, dan A32, kemudian untuk kolom ketiga, yaitu A13, A23, dan A33. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis matriks yang pertama, yaitu matriks baris. Nah, untuk matriks baris ini adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 kali n, dengan n banyak kolom pada matriks. Ini adalah contoh dari matriks baris. Jadi, dia memiliki satu baris saja. Ini contohnya ada matriks T berordo 1 kali 2 dan matriks T 1 kali 4. Jadi, dia mau berapapun kolom yang dia miliki, selama dia masih hanya satu baris, maka dia akan tetap dinamakan matriks baris. Kemudian, yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Matriks kolom berordo M kali 1, dengan M banyak baris pada matriks tersebut. Ini adalah contoh dari matriks kolom. Ini kebalikannya dari matriks baris tadi. Di matriks kolom ini dia mempunyai satu kolom dan n jumlah baris. Contohnya di sini ada matriks T berordo 3 kali 1 dan T 5 kali 1. Kemudian yang ketiga yaitu matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini memiliki ordo M kali N. Dan ini contohnya untuk matriks persegi panjang, dia memiliki jumlah baris dan kolom yang beda. Di sini ada matriks T berordo 2 kali 3 dan T 3 kali 2. Kemudian, untuk selanjutnya itu matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Ini adalah contohnya untuk matriks persegi, yaitu matriks 2 kali 2. Ini juga sama seperti di pembahasan di awal tadi, yaitu matriks 3 kali 3, ini 2 kali 2. Jadi contoh lain seperti 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya. Jadi dia mempunyai baris dan kolom yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks segitiga. Jadi matriks segitiga ini merupakan suatu matriks persegi berordo n kali n dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Ini adalah contoh untuk matriks segitiga. Di sini kita mempunyai yang pertama ini matriks F. Dia memiliki entry-entry di sini bernilai 0 semua. Ini adalah matriks segitiga bawah. Jadi di bawahnya ini nilainya harus 0. Kemudian untuk yang kedua yaitu F. Matriks F sama dengan
dia di sini bedanya dengan dengan sebelumnya, ini segitiga bawah, kemudian ini segitiga atas. Jadi yang 0, nilai 0 ini semuanya berada di atas. Kemudian lanjut ke matriks identitas. Jadi untuk matriks identitas ini dia adalah matriks persegi yang mempunyai entry diagonalnya bernilai 1. Contohnya ini adalah matriks identitas 2 kali 2, maka matriksnya itu 1, 0, 0, 1. Dia diagonalnya yaitu bernilai 1. Kemudian ini adalah matriks identitas 3 kali 3, dia beranggotakan 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Dia diagonalnya 1. Kemudian matriks 0. Nah, untuk matriks 0 ini yaitu semua anggotanya bernilai 0. Ini contohnya matriks 0 2 kali 2, anggotanya 0, 0, 0, 0. Jadi semuanya, kalau namanya matriks 0, dia beranggotakan bilangan 0. Kemudian kita masuk ke kesamaan dua matriks. Nah, untuk kesamaan dua matriks ini cukup simpel. Di sini kita mempunyai contoh yang pertama, yang contoh A. Kita mempunyai dua matriks 3, 5, 7, dan 9. Y sama dengan matriks 3, 5, 7, 9. Kemudian untuk B, kita mempunyai dua buah matriks. Nah, di sini agak berbeda. Ini coba kita lihat di sini dia baris pertama, kolom pertama dia 3, sedangkan untuk yang ini baris pertama, kolom pertama 9, akar 9. Jadi 3 dengan akar 9 itu sama, jadi akar 9 sama dengan 3. Kemudian untuk yang selanjutnya 4 tambah 1, 4 tambah 1 kan 5, jadi sama dengan 5 di sini. Kemudian yang ini juga 7, sama-sama 7. Ini 9, 9 kan juga sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi matriks B ini sama dengan matriks yang ini. Kemudian kita masuk ke operasi pada matriks. Yang pertama itu operasi penjumlahan matriks. Ini adalah contoh jika matriks P sama dengan 10, 2, 4, 1, 3, 5, dan Q sama dengan 2, 2, 8, 1, 0, 1. Maka, nah ini kita menjumlahkan P dan Q. Caranya itu cukup mudah, tinggal kita jumlahkan baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama di Q. Jadi tinggal kita jumlahkan 10 tambah 2, 2 tambah 2, terus 4 tambah 8, 1 tambah 1, 3 tambah 0, dan 5 tambah 1. Nah ini kita jabarkan di sini. Kemudian setelah itu kita tinggal jumlahkan semuanya. Maka didapat hasil dari matriks P tambah Q, yaitu 12, 4, 12, 2, 3, dan 6. Nah kemudian operasi pengurangan matriks. Untuk operasi pengurangan ini sama saja, tinggal kita ubah jadi pengurangan. Jadi kan jumlah kita di sini kita mengurangkan. Untuk mengerjakannya sama saja, tinggal pengurangan, bedanya di pengurangan doang. Oke, selanjutnya yaitu operasi perkalian skalar pada matriks. Nah, kita juga bisa mengalihkan matriks ini dengan skalar. Di sini contohnya kita mempunyai matriks H, yaitu 2, 3, 4, 5, 1, dan 2, maka 2 kali H. Nah, skalarnya di sini adalah 2. Jadi kita tinggal mengalihkan bilangan skalar ini di matriksnya. Kita kalikan ke dalam, tinggal 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 1, dan 2 kali 2. Maka hasilnya akan didapat hasil dari perkalian matriks dan skalar itu. Kemudian, operasi perkalian dua matriks. Jadi sebelumnya, untuk perkalian dua matriks ini, dia mempunyai syarat, yaitu kedua matriks yang akan kita kalikan harus berukuran sama. Di sini contohnya, matriks A berordo 3 kali 3, dan juga matriks B sama, itu berordo 3 kali 3. Nah, jika kita mau mengalihkan A dengan B ini, caranya yaitu setiap baris di matriks A ini kita kalikan dengan setiap kolom di matriks B. Jadi di sini contohnya, untuk caranya pertama yaitu A11 kita kalikan dengan B11 di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan A12 dikali dengan A21. Kemudian A13 kali B31. Maka dia akan didapat baris pertama, kolom pertama untuk hasil dari matriks itu. Setelah itu, kita kalikan lagi baris yang ini, kita kalikan dengan kolom kedua. Jadi didapat A11 kali B12, kemudian A12 kali B22, kemudian A13 kali B32. Nah, setelahnya kita kalikan baris yang ini, baris pertama ini tadi, kita kalikan dengan kolom keduanya. Maka didapat A11 kali B13, A12 kali B23, tambah A13 kali B33. Jadi untuk cara langkah-langkah untuk perkalian matriks ini, pertama kita kalikan yang ini, baris yang pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. Setelah itu, baris pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua, kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Jadi itu baru didapat untuk baris pertama di hasil matriksnya nanti. Kemudian untuk baris keduanya yang ini
yang di tengah kita kalikan baris pertama ini dengan kolom pertama. Kemudian baris pertama kita kalikan kolom kedua, kemudian kolom ketiga, sama seperti yang tadi, sampai di baris terakhir. Kita kalikan dengan kolom-kolom di sini, maka akan didapat hasil dari perkalian matriks A kali B. Oke, selanjutnya adalah transpose matriks. Nah, di sini matriks itu kita bisa mengubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Kita mengubah posisi dari matriks tersebut. Contohnya di sini kita mempunyai matriks 15, 5, 30, dan 25. Maka transpose dari matriks A ini adalah 15, 30, 5, 25. Jadi baris di sini, baris 15 dan 5 ini jadi kolom di sini. Jadi kita ubah 15, 5 jadi kolom 15 dan 5. Kemudian untuk yang di bawah barisnya 30 dan 25 kita ubah jadi kolom kedua di sini. Kemudian contoh lain ini adalah matriks 3 kali 3. Sama seperti yang tadi, tinggal kita ubah untuk barisnya di sini, kita ubah jadi kolom. Kemudian baris kedua, kita ubah jadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga, kita ubah jadi kolom ketiga. Oke, selanjutnya yaitu determinan matriks. Nah, notasi determinan. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari matriks A dapat dinyatakan. Nah, ini adalah notasi daripada determinan matriks. Jadi, untuk mencari determinan matriks ini, kita mengalihkan diagonal daripada matriks. Jadi, di sini A kali D kurangi B kali C. Jadi, untuk mencari determinan matriks ini, kita kalikan diagonalnya A kali D kurangi B kali C. Contoh soalnya, tentukan determinan matriks berikut. A sama dengan 2, 5, 4, dan 3. Kita cari determinan dari matriks A ini. Maka caranya yaitu kita kalikan, sesuai dengan rumus tadi, kita kalikan diagonal ini 2 kali 3 kurangi 5 kali 4. Maka didapat 2 kali 3, 6. Kemudian 5 kali 4, 20. Kita kurangi 6 kurang 20 sama dengan negatif 14. Jadi kita dapat determinan dari matriks A ini yaitu negatif 14. Kemudian selanjutnya yaitu inverse matriks. Notasi inverse. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D dengan AD kurang BC tidak sama dengan 0. Maka inverse matriks A dapat dinyatakan. Nah, ini adalah notasi daripada inverse. Caranya yaitu rumusnya itu 1 per determinan A. Jadi kita mencari dulu determinan dari matriks yang akan kita cari inverse-nya. Kita cari determinannya dulu. Kemudian kita mengubah matriks yang kita punya ini A, B, C, D, kita ubah jadi bentuk D, negatif B, negatif C, A. Contoh, tentukan inverse dari matriks. Misalkan kita punya matriks A sama dengan 3, 1, 5, 2. Nah, untuk cara pengerjaannya, kita cari dulu determinannya tadi. Kita cari determinan dari matriks A ini 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat untuk determinannya. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, ke rumusnya. Jadi 1 per determinan A, yaitu 1 tadi. Kemudian kita mengubah bentuk matriks ini ke persamaan yang ini. Jadi didapat 2, negatif 1, negatif 5, dan 3. Terus setelah itu kita kalikan satu persatu ini dengan matriks yang sudah kita ubah tadi. Jadi didapat 2, negatif 1, 5, dan 3. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal nomor 1, tentukan matriks X yang memenuhi persamaan 0, negatif 2, 4, 8, tambah 2X sama dengan 3 kali 6, negatif 6, negatif 14, dan 2. Penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu, ini 0, negatif 2, 4, 8, tambah 2X sama dengan, nah ini kita kali, 3 ini kita kali dengan matriks ini. Jadi 3 kali 6, 18, 3 kali negatif 6, negatif 18, 3 kali negatif 14 itu negatif 42, dan 3 kali 2, 6. Setelah itu, ini kita pindah ruas. Jadi 2X sama dengan 18, negatif 18, negatif 42, 6. Kita kurangi, matriks yang ini kita kurangi, jadi 18 kurang 0, 18, negatif 18 kurang negatif 2, negatif 16, negatif 42 kurang 4, negatif 46, dan 6 kurang 8, yaitu negatif 2. Setelah itu, kita dapat 2X sama dengan 18, negatif 16, negatif 46, negatif 2. Kemudian yang ini 2 ini kita pindah ruas, kita bagi. Jadi 18 bagi 2, 9, negatif 46 bagi 2, negatif 23, dan negatif 16 bagi 2, negatif 8, dan negatif 2 bagi 2, negatif 1. Maka didapat X-nya sama dengan 9, negatif 8, negatif 23, dan negatif 1. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Jika matriks A sama dengan 5A, 3B, 5C, dan matriks B sama dengan 2A tambah 2, A tambah B, A tambah 4, 3A kurang B, dengan 2A sama dengan B transpose, di mana B transpose adalah transpose dari B, maka nilai C titik-titik. Oke, maksud saya penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu 2A sama dengan B transpose.
Jadi 2A sama dengan B transpose. Kemudian kita substitusikan matriks A ini. Jadi 2 kali 5A, 3B, 5C. Sama dengan, nah ini kita transposkan yang ini. Nah ini matriks B ini kita transposkan. Jadi didapat 2A tambah 2, A tambah 4, A tambah B, 3A kurang B. Kemudian kita operasikan skalar dengan matriks ini. Jadi didapat 2 kali 5, 2 kali A, 2 kali 3B, dan 2 kali 5C. Didapat 10, 2A, 6B, 10C. Sama dengan 2A tambah 2, A tambah 4, A tambah 8, 3A kurang B. Kemudian kita ambil salah satu dari persamaan ini. Misalnya kita ambil di sini 10 sama dengan 2A tambah 2. Jadi 10 sama dengan 2A tambah 2. Kemudian kita operasikan 2 ini kita pindah ruas jadi 10 kurang 2 sama dengan 2A. Kemudian 10 kurang 2 sama dengan 8 sama dengan 2A. Dan A sama dengan 4. Kemudian kita mencari nilai B. Kita ambil salah satu persamaan 6B sama dengan A tambah 8. Jadi kita substitusikan nilai A tadi yaitu 4. Jadi 6B sama dengan 4 tambah 8. Kemudian 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi 6B sama dengan 12. B sama dengan 2. Kemudian kita mencari nilai C. Yaitu kita ambil lagi salah satu persamaan yaitu 10C sama dengan 3A kurang B. Jadi kita substitusikan nilai A dengan nilai B yaitu 4 dengan 2 tadi. Kita substitusikan 10C sama dengan 3 kali 4 kurang 2. Jadi 10C sama dengan 3 kali 4, 12 kurang 2. Kemudian 10C sama dengan 12 kurang 2, 10. Jadi C sama dengan 1. Jadi kita dapat untuk nilai C-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. Jika P, Q, RS memenuhi persamaan P, Q, 2RS kurang 2S, R, Q, 2P sama dengan negatif 1, 1, 1, negatif 1, maka P tambah Q tambah R tambah S sama dengan titik. Nah, untuk penyelesaiannya pertama kita tulis kembali persamaan yang ini, kita tulis kembali, kemudian kita tinggal samakan posisinya. Nah, ini P kurang 2S sama dengan 1 kita tulis, kemudian Q kurang R sama dengan negatif 1 kita tulis, dan seterusnya sama seperti yang tadi. Kemudian selanjutnya kita ambil nilai P kurang 2S sama dengan 1 dan S kurang 2P sama dengan 1 karena dia sama-sama punya nilai S dengan P. Kemudian kita mau mengeliminasi P, jadi kita yang di atas kita kali negatif 2 dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Maka setelah itu kita operasikan negatif 2P tambah 4S sama dengan negatif 2, S kurang 2P sama dengan 1. Kemudian kita kurangkan didapat 3S sama dengan negatif 3, jadi S sama dengan negatif 1, jadi didapat nilai S sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai S ini ke dalam salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaan yang P kurang 2S sama dengan 1. Jadi tinggal kita substitusikan P kurang 2, S-nya nilainya sama dengan 1, jadi P kurang 2 kali negatif 1 sama dengan 1. Nah, terus P kurang negatif 2 sama dengan 1. P ini negatif ketemu negatif jadi positif. P tambah 2 sama dengan 1, maka nilai P sama dengan negatif 1. Kemudian kita ambil yang kedua yaitu persamaan QR sama dengan negatif 1 dan 2R kurang Q sama dengan negatif 1. Setelah itu kita operasikan didapat R sama dengan negatif 2. Kemudian kita substitusikan nilai R sama dengan negatif 3 ini ke dalam salah satu persamaan antara persamaan ini. Kita ambil yang Q kurang R sama dengan negatif 1. Setelah itu kita operasikan Q kurang R sama dengan negatif 1. Q kurang R-nya kita substitusikan jadi negatif 2 sama dengan negatif 1. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi Q tambah 2 sama dengan negatif 1. Jadi nilai Q sama dengan didapat negatif 3. Jadi sudah kita dapat nilai dari P, Q, R, dan juga nilai S. Terus kita kembali ke soal yang ditanya yaitu P tambah Q tambah R tambah S. Jadi tinggal kita jumlahkan semuanya. P tambah Q tambah R tambah S sama dengan negatif 1 tambah negatif 3 tambah negatif 2 tambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Jadi hasil dari P tambah Q tambah R tambah S ini sama dengan negatif 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi transformasi. Jadi transformasi itu adalah perubahan posisi atau berpindah dari suatu posisi awal ke posisi lain. Nah, sebelumnya di sini ada peta konsep daripada transformasi. Nah, jadi sebelum masuk ke materi transformasi, ada materi prasyarat, yaitu fungsi, trigonometri, dan matriks. Jadi siswa itu diharapkan mampu menguasai 3 materi awal ini dulu sebelum masuk ke transformasi. Nah, selanjutnya di transformasi ini kita akan membahas tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita juga akan membahas tentang komposisi transformasi dan bagaimana penyelesaiannya. Kemudian kita masuk yang pertama, itu translasi atau pergeseran. Nah, translasi ini merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Misalnya kita punya suatu
bidang datar segitiga di sini. Kita lakukan translasi atau pergeseran, maka dia akan berpindah tempat. Dari yang awalnya di sini akan berpindah jadi di sini. Dia posisinya akan berubah, titik-titik ini posisinya akan berubah, tetapi bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Kemudian, rumus umum dari translasi. Jadi rumus umum dari translasi ini adalah A, B tambah X, Y. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Jadi ini kita mempunyai satu bidang datar segitiga awal, kita lakukan refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, maka dia akan berubah jadi bangun datar yang ini. Jadi dia kayak berkebalikan, sama seperti sifat dari cermin. Kemudian rumus umum dari refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Maka X, Y-nya jadi X, negatif Y. Kemudian kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. X, Y-nya jadi negatif X, Y, dan seterusnya. Kemudian, rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran ini merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Jadi misalnya ini kita mempunyai suatu bidang datar segitiga, kita lakukan rotasi atau perputaran. Jadi dia posisinya akan berubah. Posisi dari segitiga ini dia berubah, tetapi ukurannya akan tetap sama. Ukuran dan bentuknya akan tetap sama. Kemudian rumus umum dari rotasi. Jadi yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B. Jadi X, Y-nya jadi negatif Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Kemudian jika kita mau merotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, maka X, Y-nya jadi negatif X tambah 2A, negatif Y tambah 2B, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi ini merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Nah, misalnya ini kita mempunyai suatu bidang datar segitiga. Jika kita melakukan dilatasi atau perbesaran, maka bentuk dari segitiga ini akan menjadi lebih besar. Jadi dia akan berubah. Jadi dia bentuknya akan tetap sama, tetapi ukurannya dia akan berubah. Kemudian, rumus umum dari dilatasi. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Jadi X, Y ini dilatasikan terhadap K. Maka akan menjadi K kali X, K kali Y. Oke, jadi selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, titik A, negatif 5,3 ditranslasi terhadap 3, negatif 2. Maka bayangan titik A sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, tinggal kita masukkan rumus lagi persamaan yang tadi. Jadi, A, B tambah X, Y. Jadi, A, B ini adalah translasinya. Kemudian X, Y ini adalah titik awalnya. Jadi tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini. Jadi sama dengan 3, negatif 2 tambah negatif 5,3. Tinggal kita operasikan. 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Maka didapat bayangan dari titik A ini adalah negatif 2,1. Kemudian nomor 2, diketahui titik A 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangan A sama dengan titik. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kan kita akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Dan karena ini refleksi, maka dia akan terbalik. Yang sebenarnya X, Y, jika kita refleksikan jadi Y, negatif Y, negatif X. Maka tinggal kita substitusikan nilai X, Y-nya, itu 3, negatif 5. Jika kita refleksikan, ya gitu kita ubah posisinya jadi 5, negatif 3. Nah, 5-nya ini dari negatif 5 kita kali negatif, jadi negatif 5 kali negatif 5. Negatif 5 kali negatif jadi 5 positif. Kemudian positif 3 kita kalikan dengan negatif jadi negatif 3. Jadi refleksi dari titik A 3, negatif 5 yaitu 5, negatif 3. Kemudian nomor 3, jika titik P negatif 5,6 ditranslasi oleh T A, B sehingga titik P aksen sama dengan 12, negatif 8. Maka besar translasi sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita pakai rumus umum persamaan translasi tadi, yaitu A, B tambah X, Y. Nah, kemudian kita bisa mengubahnya jadi P aksen sama dengan T tambah P. Jadi T ini adalah translasi dan P adalah titik awalnya. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada. Jadi P aksennya yaitu kita sudah tahu 12, negatif 8
sama dengan, nah kita akan mencari T, jadi T akan tetap kita tulis, tambah titik awalnya itu negatif 5,6. Kemudian kita pindah posisi, yang ini kita pindah posisi, jadi 12, negatif 8 kurang, karena dia di sebelah kanan, jadi kita pindah posisi jadi negatif, kurang negatif 5,6 sama dengan T. Kemudian kita operasikan 12, negatif 8 kurang negatif 5,6, jadi 17, negatif 14 sama dengan T. Jadi T sama dengan 17, negatif 4. Jadi didapat translasi dari titik P yaitu 17, negatif 4. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.